Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Kaisang Depok 1. Spanduk dan baliho putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep ramai di Depok jelang Pilkada 2024. Kalau betul Kaisang itu serius maju ingin di Depok misalnya sebagai calon wali kota, saya kira PKS ini harus layak was-was. Sebelum mengeluarkan instruksi untuk menertibkan baliho-baliho partai politik ataupun bakal calon legislatif. Kenapa? Karena sebenarnya telah ada perda sebelumnya yang mengatur hal tersebut. Support lah, pasti support. Cocok kan nih jalan. Nah, ini kan ada foto baliho Ibu Wali Kota sebagai bakal calon legislatif, Bu Eti. Ada di mana-mana. PKS ini kalau kemudian harus head to head dengan Kaisang ya sebenarnya punya nama besar dan punya instrumen-instrumen politik yang juga cukup besar untuk memenangkan pertarungan. Karena apapun judulnya, Kaisang ini adalah komoditas politik papan atas sebenarnya. Kalau memang mengacu pada masalah ketertiban ya, terkait pemasangan spanduk baliho partai politik. Tempatnya pun banyak yang jorok saya lihat. Tertibkan dulu itu, baru keluarkan surat edaran supaya jadi contoh bagi masyarakat. Jadi ini baliho dari Pemkot Depok dalam rangka berterima kasih untuk Pemkot Depok. Partai penguasa yang cukup kuat di satu wilayah itu cenderung menjadi common enemy, menjadi musuh bersama ya secara politik ya, yang cenderung untuk dikalahkan. Jangan. Udah latihan pidato. Surat edaran dikeluarkan setelah baliho PSI yang secara terbuka mendukung Kaisang Pangarep untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Depok banyak mendapat perhatian publik. Tersebut terkesan sebagai kebijakan yang reaktif yang dikeluarkan oleh wali kota Depok. Nah, ketika heboh Kaisang yang dengan spanduk PSI-nya bermuncul di kota Depok kemudian menjadi viral, itu kemudian reaktif. Jadi terlihat lebih politis gitu muatannya dibandingkan kerja-kerja yang harusnya beliau jadi tanggung jawab beliau sesungguhnya gitu. Idolakan Mas Kaisang dan menginginkan perbaikan di Depok. Bapak Wali Kota ingin merapikan kotanya atau hanya yaitu ada tendensi lain gitu. Tentu aja baliho yang terkesan narsis ini ditertawakan oleh warganya sendiri. Dari sisi Mongol secara pribadi, saya setuju. Kalau serius harusnya bahkan kita justru menanyakan kembali kita menurut PKS, serius nggak sih bangun kota Depok itu kan ya? Untuk menertibkan apa yang dipasang sesuai dengan aturan. Jadi memang target utamanya adalah masalah ketertiban dan keindahan. Bahkan dalam wawancara di YouTube itu, Kaisang dengan terus terang menyebut bahwa dia sebenarnya tidak tahu mengapa namanya mendadak gencar dikaitkan dengan Pilkada Depok 2024. Kaisang menceritakan bahwa yang pertama mendeklarasikan itu para relawan Ganjar, lalu disusul dengan pembuatan baliho oleh PSI. Kaisang juga menegaskan bahwa dia lebih fokus ke keluarga barunya karena memang baru menikah. Wawancara itu pun diakhiri dengan pernyataan Kaisang bahwa dia tidak berharap untuk dipilih. Kalau tidak mau memilih, ya sudah. Dengan kata lain, Kaisang bersikap santai terhadap soal maju di Pilkada Depok. Saya kira warga masyarakat pun pasti sudah paham bahwa semuanya masih belum pasti. Nggak maju di Pilkada pun Kaisang juga tak apa-apa. Dia punya perusahaan untuk diurus, nggak nganggur kok. Intinya nggak perlu baper. Namun PKS nampaknya menyikapi Kaisang ini dengan serius. Dalam tulisan sebelumnya, saya menyebut ada 6 peluang di Depok yang bisa bikin Kaisang menang jika beneran maju di sana. Salah satunya adalah perang spanduk. Saya kira pihak PSI sudah paham dengan arena perang, sehingga langkah pertama yang mereka lakukan adalah bikin spanduk dan baliho raksasa. Dalam sejarah Pilkada Depok, sempat beredar spanduk kampanye hitam yang merugikan lawan PKS berisi politik identitas. Nah, cara ini akhirnya dipakai PSI untuk menggertak PKS di Depok dan sepertinya berhasil membuat PKS panas. PKS nampak panik dan makin hari makin kelihatan paniknya. Awalnya kan Hidayat Nur Wahid ya, yang meminta Kaisang nyalon di Solo saja biar Depok diurus yang lain. Makin kesini wali kota Depok saat ini M. Idris yang turun tangan. Makin sering beliau ini muncul di berita menanggapi wacana majunya Kaisang di Depok.
seperti menyebut kriteria yang harus dipenuhi calon wali kota, yakni harus paham karakter Depok dan harus bekerja untuk warga Depok, bukan bekerja partai. Bahkan Idris ini mewanti-wanti, jangan coba-coba jadi calon wali kota di Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Yang ia sebut itu kan generik ya, persyaratan umum. Semua orang juga tahu kok, ya masa mau nyalon di Depok nggak ada persiapan. Apalagi Kaisang ini kan pasti belajar dari bapaknya sendiri, yang tidak pernah kalah dalam 5 kali pemilu.